Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita boleh nyatakan dengan baik lagi. Dia setia. Walau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan itu kita imani dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bernafas, kami boleh beribadah, kami boleh berfellowship dengan saudara-saudara seiman kami, dengan tetangga-tetangga kami di surga. Ada amin? Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Pak Beni, ini dulu. Saya berdoakan kalian di sini. Singer tolong di sini. Saya hari ini sedikit curhat ya. Saya terharu sekali. Ini hadirat Tuhan luar biasa. Luar biasa. Siapa yang berkata amin seperti saya? Saya ini mata saya berkaca-kaca terus. Kok enak Pak Michael? Ini mereka rest up, dibangkitkan sama Tuhan loh. Ini musik, aduh dari mana aja sih manusia ini. Dulunya saya juga gak kenal kan, didatangkan sama Tuhan untuk gereja ini kan. Singernya Lita, apa nama lo? Luar biasa ya Lydia. Luar biasa, saya terharu sekali. Saya kan mengenal Pak Michael dari sejak belum ada gereja ini yang jelas ya. Saya bersyukur. Aku mau doain untuk kalian ya, bukan di dadamu. Biarlah kasih karunia kekuatan yang ilahi, yang supernatural mengalir atas hidupmu semuanya sekarang saat ini. Dan aliran Roh Kudus memampukan kamu
kalian untuk lebih tinggi, progres dari hari ke hari. Dan aku berkata di dalam nama Yesus yang kami sembah, engkau dan seisi rumahmu diberkati Tuhan. Dan lebih daripada itu kami percaya, bahkan mungkin Tuhan sediakan kalian untuk membuat satu album. Yes, album. Aku tetapkan di dalam nama Yesus Tuhan, oleh anugerah Tuhan, grup ini, gereja GGP Harvest, akan menelurkan, akan membuat album khusus solo in the name of Jesus Christ. Dan itu terjadi. Sekarang damai sejahtera, sukacita, pengetahuan, hikmat dari Allah turun atas kalian, laksana api yang menyambar dari atas kepala sampai ujung kakimu. Engkau akan dipermuliakan, engkau akan dikasih manusia, dicintai Tuhan. Mulai hari ini pelayananmu akan bertumbuh luar biasa. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Yes, terima kasih adik-adikku. Saya senang sekali. Ini nggak ada musik toh, ini ada record supaya waktunya firman ada musiknya gitu. Ada recordnya, ada record. Sepi kalau nggak ada musik. Suara alon kan? Anda luar biasa Pak Budi. Saya bersyukur sekali. Haleluya. Bukankah kita ini bersaudara? Kami bersyukur ya. Kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi di tempat ini dan banyak orang akan datang mengalami Yesus Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami berkat daripada Tuhan, dan semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lagunya tadi, segala perkara. Munculkan sebentar ya. Aku terharu sekali kata-kata itu. Yang pertama apa tadi, Lita? Yang pertama tadi. Ya, mana ya ini? Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Oh, pengen perlu sama Tuhan. Tak kecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Terus segala perkara dapat di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, Tuhan setia. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa sore hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan mengalami lawatan Tuhan sore hari ini. Firman yang Tuhan berikan kepada kita semua dan saya juga siapkan adalah berjudul berjaga-jagalah. Karena kita atau kenalilah masa dan waktu. Ya. Tolong ditampilkan Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 3. Nanti Bapak Ibu baca yang ayat 2 ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. 2. Ayo, silakan. Tiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ups, ngeri ya. Saya akan membahas sedikit ya untuk ayat ini. Ya, di ayat pertama dikatakan apa tadi? Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Loh, kok bisa begitu? Ya, ada yang melakukan aktivitas sehari-hari ya dalam segala aspek hidup kalian. Padahal kalian itu sebenarnya hidup tapi mati. Anda tidak mengenal tujuan hidupmu.
Ya, ini ada banyak yang bisa ngomong Inggris. You do not know your destiny exactly. Anda cuma hidup hanya untuk hari ini dan kau jalani hari-hari ini dengan segala tetek bengenya. Disebut hidup tapi mati. Ya. Secara rohani tidak ada intimasi dengan Tuhan. Ibadah yang dibuat manusia agamawi saja. Banyak saya mendengar akhir-akhir ini orang kecewa sama Tuhan. Saya ngomong gini, kamu kok so kecewa sama Tuhan, ya apa saya? Ini saya terapkan dalam hidup saya. Saya sendiri bukan karena saya pengen menunjukkan ke kalian. Karena saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tidak pernah akan mencelakakan kita, mengecewakan kita. Kalau kita harus menjalani hidup ini karena ujian, karena untuk mencapai kepada kesempurnaan secara rohani, bukan badani atau jiwani ya, kita memang harus melalui jalan-jalan terjal dan harus mendaki ke gunung. Jadi Anda sebagai orang anak-anak atau saya katakan anak-anak Tuhan itu harus mengalami didikan di firman Tuhan. Dikatakan bahkan anak-anak jasmani pada anak-anak kita harus beri pecuk apa itu rotan cambuk cambuk kok ngeri cambuk kok cambuk sih kan anak kok dicambuk oh ya mungkin sama ikat pinggang ya boleh harus dilakukan seperti itu apapun keadaan kalian ya secara ekonomi berbeda-beda di tempat ini. Katakan bahwa semua ujian ada batasnya. Tuhan itu setia, sangat setia. Kalau diizinkan sampai sekarang, Anda tidak perlu naik mobil ya nggak apa-apa kok. Pak bebo asal hati kalian bersuka cita ya bersuka cita kok. Ada amin. Saya nggak perlu naik Mercy. Istri saya tuh loh ketawa-ketawa kalau saya kepengen beli Mercy kuno, tapi buat apa beli Mercy? Buat apa beli mobil mahal-mahal? Padahal itu lawas ya. Memang murah kan, untuk apa? Jadi cukupkan apa yang ada padamu, nikmatilah dan hati bersyukur. Dikata-katain kan lagu pertama tadi loh, coba dengan apakah ku balas, nah itu betul ya, coba ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Cukup, ya toh? Dengan apakah ku balas? Ya Tuhan itu baik sama kita, percayalah Tuhan itu baik sama kita. Kita cuma balasnya bersyukur, jangan terusulo bahasa Jawa nih, terusulo. Wah, saya ngerti bahasa Jawa tuh Pak Michael. Jangan apa mutung, jangan bahasa apa lagi yang lebih enak? Mutung, ngeluh, jangan grundel, apa? Grundel, betul. Ya Bapak Ibu, jangan grundel, jangan mutung, jangan gondok susah. Ya, bersyukur. Dengan apakah aku balas segala kebaikanmu? Dengan bersyukur. Makanya tadi saya nangis. Ya mungkin saya kurang bersyukur ya Tuhan menemplak saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mengalami lawatan Tuhan pada waktu lagu tadi disampaikan. Intimasi dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen mengasah Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Saya ngomong gini, itu berarti kamu tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau kamu punya hubungan pribadi sama Tuhan, kamu tidak akan berkata seperti itu, Bapak Ibu. Saya umpamakan ya, saya mengenal Bapakku kok. Saya mengenal Bapakku di surga, maka saya nggak pernah berkata Tuhan nggak adil, Tuhan jahat. Tuhan kok mau berikan aku kesusahan? Karena aku tahu, aku kenal Dia. Kita diselamatkan, ya, dari dosa, dari segala keterbelakangan, dari segala kelemahan kita, diambil jadi anak. Dan tiap hari kami selalu bersyukur. Ini bibir lidah, setiap pagi bangun ada lagu baru. Tidak pernah ada namanya ngalamun tuh, hampir gak ada. Sungguh, selalu ada lagu-lagu baru, selalu berbahasa roh.
Ini manusia model apa kalau kita ceritakan kepada orang-orang dunia? Nggak ada. Hanya anak-anak Tuhan yang intimasi seperti kekasih. Selain bersyukur kepadamu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Saya punya anak 2 wanita, ya, cewek-cewek. Saya berkata selalu kepada dia, walaupun tidak 100% berhasil, ya. Kalau kamu marah be papa mamamu, kalau kamu berontak, itu kamu tidak percaya bahwa papa mamamu itu baik be kamu. Dengan tujuan yang baik. Berhasil? Oh, butuh waktu. Karena papa mamamu juga cinta sama Tuhan. Dia itu seperti bapak. Kita tidak pernah berontak, kita tidak pernah marah sama Tuhan karena ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pun lakukan itu anak-anakku sama mamamu. Oleh karena itu kalau kita mendidik kamu jangan berontak, turuti, jadilah pendengar yang baik. Karena kamu harus banyak belajar dengan kehidupan ini supaya hidupmu tidak salah melangkah dan harus terjun, harus keluar rel, harus kembali lagi babak belur. Kamu tidak perlu mengalami babak belur seperti papa mamamu. Enak jalan-jalan lurus. Sakit-sakit titik gak apa-apa, oh jalannya lurus. Sakit-sakit titik belok, kembali lagi kepada Tuhan. Gak perlu gitulah, nisol lurus terus. Ya, terjal. Waduh, naiknya berat sekali. Terlalu berat Tuhan naiknya. Gak apa-apa, nanti ada waktunya untuk ke puncak. Jalannya gurun jalan, gak apa-apa. Kok ada jalan tol ini kan? Gitu. Percayalah. Ya. Kita yang sudah ada usia, saya sudah mengenal Tuhan sejak remaja. Saya mengalami, wis toh, tidak ada sebanding apapun. Keluhanmu itu harus ditampung dengan dersulo dan apa-apa. Muliakan dia, bersyukurlah, ucapan syukur. Yang kedua, jadi Anda harus punya intimasi dengan Tuhan. Sudah lakukan belum? Doa, baca firman, mengucap syukur, nyanyi, ya. Jangan agamawi, ya. Gereja ini harus dibangkitkan dalam penyembahan yang benar-benar hidup seperti kami alami tadi baru saja. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Saya singkat aja. Karena Tuhan memandang segala apa yang kamu lakukan selama ini tidak lengkap, kurang benar. Mungkin kalian karena terjebak dengan keputusasaan kalian. Kok panas oleh Tuhan Pak Meto? Asimu sampai newak kayak padahal. Asli sampai berapa ini? 5 ya, ruangan segini 5 ya. Saking anugerahnya luar biasa ya lihatnya. Dahsyat. 5 AC. Jangan ada kemarahan, putus asa, dendam, sakit hati. Sehingga apa? Menghambat rencana Tuhan di dalam hidupmu. Seharusnya kamu harus selesaikan dengan level, dengan standar tertentu. 2 tahun cukup. Kamu mengenal Tuhan, sungguh-sungguh doa puasa, sembahyang, memuji Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup berdamai dengan orang. Tetapi mencang-menceng, dendam, marah. Ayo, yang suka marah siapa di sini? Ayo, yang suka dersulo, yang suka dendam siapa? Siapa yang suka sakit hati siapa? Ya wis balik meneh nek ngono wis. Kok nek wis istilah aku bojo Jawa enak ya Pak ya, apa wae. Tetep bojo Jawa titik-titik ya. Jadi artinya gini loh, kalian sampai babak belur aduh aku butuh Tuhan. Kan iman. Jadi pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, desainnya Tuhan, 2 tahun kamu harus menyelesaikan sesuatu, misalnya kesabaran. Oleh karena kamu gak sabar, menjadi pemarah dan marah dan putus asa, akhirnya sampai babak belur balik meneh. Terus aku ikut Tuhan aja lah. Sayang. Dan itu saya alami masa muda saya. Padahal saya remaja. Saya sudah mengenal Tuhan loh Bapak Ibu. Tapi saya gak ada yang bimbing. Wah, ada puji Tuhan sekarang gereja karismatik luar biasa. GGP itu gereja gak popo. Anda tahu yang dimaksud gak popo itu apa? Turuti firman Tuhan yang ada di Alkitab. Anda tidak akan tersesat Bapak Ibu. Terlalu banyak gereja-gereja itu, aku dapat kata-kata baru, multi tafsir, sakwe nak penai nafsir. Iya kan?
Bahasa orang ngomong, itu zaman dulu. Bahkan gereja gede saya mendengar nyonyaku ngomong, ketua pendoa yang ngomong, itu tuh zaman dulu. Aduh, nggak ada namanya akhir zaman. Aduh, padahal di gereja super besar, ketua pendoanya ngomong, iki piye toh? Itu namanya apa? Dia lihat multi tafsir, itu namanya. Oh, nafsirnya sampai naik di bisa kudeli. GKP gereja kepopo asal berdasarkan Alkitab. Sikat, berani, saya senang. Ya, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Hari kedatangan Tuhan dosa menunggu Tuhan datang kedua kalinya. Aku ngomong kayak gini, aku melihat di YouTube banyak orang khotbah berat mati. Banyak saya lihat YouTube itu. Wih, kok pakai gini? Lagi khotbah gini loh. Jantungnya pernah lihat Pak Beni. Tiba-tiba buat mati. Betapa COVID itu menyerang berjuta-juta orang. Saya punya saudara 4 sepupu meninggal. Orang-orang yang saya kenal banyak yang meninggal. Apakah itu tidak disebut hari kedatangan Tuhan? Oh yes, itu hari kedatangan Tuhan. Tuhan menjemput kalian. Siapkah engkau pada waktu itu? Dosa nunggu nanti kiamat, istilah orang apa wis. Kedatangan Tuhan itu kita jaga, kita siapkan tiap hari. Ya. COVID mengerikan sekali. Suatu ketika di negara Eropa namanya Swedia, bukan suatu ketika, kenyataannya gara-gara soal politik itu orang Swedia membakar Al-Quran, membakar, kemudian dibalas sama dunia Arab, dibakar benderanya Swedia, gambarnya salib. Itu hitungan tidak ada seminggu loh Bapak Ibu. Aku bukan hakim ya, coba melihat kok lucu ya, kok bisa tepat ya. Turki sekarang kena gempa, dan itu yang mati puluhan ribu, saya baca terakhir 20.000 lebih. Itu yang mayatnya ketemu, loh itu 20.000. Nah yang tertimbun 100-an ribu loh. Terus ada kalian, wah dari dulu kok khotbah kedatangan Tuhan. Tapi itu Beni itu ternyata Esra. Aku senang ada musik gini, enak. Ya, jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan gak usah nunggu lama-lama. Sewaktu-waktu dia datang seperti pencuri. Pencuri lek kula nuwun sik apa ono. Aku tak nyuri ya malam-malam mbokmu. Iku pencuri blokon gitu. Itu yang dimaksud tuh seperti itu loh Bapak Ibu di ayat ketiga itu. Dia datang sewaktu-waktu menjemput kita, persiapkan. Komunitas Pak Michael tuh sampai kadang aku heran orang meninggal bolak-balik ya sering dan itu benar-benar time consuming gitu ya. Time consuming itu memakan waktu hidup pelayanan itu benar, menyiapkan penghiburan dan lain-lainnya luar biasa. Jadi alasan politik sehingga orang Turki marah sama orang Swedia. Sehingga saya juga bukan menghakimi, saya nggak ngerti kok kebetulan di minggu yang sama terjadi gempa di Turki. Turki itu, saya bicara sedikit ya, melenceng sedikit. Turki itu adalah negara sebetulnya dulunya itu di kekaisaran Romawi itu namanya Konstantinopel. Jadi banyak orang Kristen di sana, termasuk Katolik ya, banyak. Berkembang luar biasa. Ada satu gereja yang di abad 10 namanya Hagia Sophia. Wah, ini luar biasa. Dan itu menjadi contoh untuk mereka mendirikan masjid yang bagus-bagus dari Hagia Sophia. Kalau ada duit bisa delok sono, yo. Wah, itu katanya luar biasa. Buatannya luar biasa. Sekarang kita milik mereka ya. Tapi karena gereja sebetulnya persis dengan gereja masa kini, Bapak Ibu. Saya tidak ingin memperpanjang lagi, tidak cukup waktunya. Gereja masa kini itu gini loh. Entertainment. Lampu gemerlap. Jadi uang yang harus siap untuk penginjilan, untuk memenangkan jiwa, itu parkirnya terlalu lama di gereja-gereja gede. Ya, ini kalian bersyukur orang asing, walaupun saya kira panas.
Ya, tidak panas ya. Aku yang kepanasan itu. Memang gila dingin saya ini. Ya, itu gereja di Turki waktu itu begitu. Akhirnya pasukan dari Arab datang berjumlah 150.000. Ini catatan saya. Penaklukan Konstantinopel di Turki itu ya, dimulai 6 April 1453, pasukan Arab datang dengan 150.000 orang, dikepung cuma 50 hari, direbut, diambil. Tanggal 29 Mei 1453, sampai sekarang 1453, 600 tahun sampai sekarang. Dan kalau mau cerita yang sebenarnya mereka kalau merebut itu ya, sebenarnya di Indonesia juga terjadi. Itu yang namanya laki-laki dewasa biasanya dimatiin semua. Itu namanya genocide, genosida laki-laki. Bahkan ibu-ibu yang punya yang maksudnya sudah pernah keluarga juga dimatikan semuanya. Gadis-gadis melahirkan anak-anak mereka, sehingga tidak ada kekristenan di Turki. Adapun 0 berapa persen. Dan itu di Indonesia juga terjadi, Bapak. Peristiwa Poso, Ambon itu terjadi. Nah, saya dengar dari Pak Marjuli yang jelas ya, itu pasukan dari Sumatera Barat lari ke, aduh ini direkam ini ya. Itu juga pernah terjadi, sehingga Tanah Batak itu terbagi. Dulunya diinjili dengan misionari namanya Nomensen, tapi terpecah sekarang Tanah Batak itu. Sama persis. Kenapa? Tidak kesepakatan orang Kristen. Dengan tadi apa? Multi tafsir. Setiap gereja ditafsirkan doktrin gereja masing-masing. Bu, GGP paling enak gitu. Gak popo tapi sesuai Alkitab. Betul loh Pak? Harus sesuai Alkitab. Jadi Alkitab ngomong ada nubuatan, percaya. Ada bahasa roh, percaya. Kesembuhan, percaya. Semua karunia, harus percaya. Karena sesuai di Alkitab. Gitu loh. Persatuan tubuh Kristus akan terjadi. Ya, pasti. Jemaat di Sardis itu yang terlalu hedon, terlalu sibuk dengan acara masing-masing, sehingga dikatakan gereja suam-suam kuku, gereja yang nggak ngerti hidup tapi mati, ya disebut situ. Ya, harus kembali kepada kasih mula-mula. Saya nggak tahu Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, terima cintanya Tuhan itu kapan, saya nggak tahu. Tetapi kalau itu sudah mulai pudar, mintalah kasih mula-mula dari Tuhan. Karena kita nggak mungkin mundur, tapi kita harus naik dari glory ke glory, dari step berikutnya ke step berikutnya. Dan itu tidak mungkin instan Bapak Ibu. Anda harus mulai dari nol, harus benar-benar sungguh-sungguh start. Itu tadi ujian. Anak kelas 1 SD nggak mungkin langsung kelas 6, ya kan? Harus kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi kalian kalau mogok yang tadi meneh, ya tadi itu ujiannya nggak diselesaikan, mandek mana? Kita harus cepat-cepat berdamai. Kalau kita berdosa melakukan pelanggaran Firaun, diperdamaikan. Dan pelayanan perdamaian harus dilakukan dengan Bapa Surgawi melalui Yesus, dan juga perdamaian dengan manusia. Kalau Anda tidak lakukan dua itu, vertikal dan horizontal, Anda fail. Anda tidak akan mencapai kepada janji-janji Allah atau rencana Tuhan dalam hidupmu. Pak Michael setuju nggak omongan saya? Setuju? Setujunya mantep dong. Kita setuju, Benny setuju? Anda bisa masuk tingkatannya lebih tinggi kalau nggak diperdamaikan dengan Tuhan dengan manusia. Saya ini punya seorang teman hamba Tuhan yang luar biasa. Karena hubungan dengan Roh Kudus sedemikian rupa, dia bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dan orang yang tidak masuk surga, kita nggak usah ngomong surga dulu lah, terlalu dalam itu sebenarnya. Masa-masa penantian untuk dihakimi oleh Tuhan Yesus dalam pencarian namanya buku penghidupan dan lain-lain. Itu kebanyakan bahkan hamba-hamba Tuhan tidak bisa ngampuni. Keleleran rohnya. Rohnya itu keleleran, dikerjai iblis terus. Kenapa? Tidak bisa berdamai. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu hamba Tuhan besar yang hidupnya berwah tiap hari sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi tidak bisa mengampuni istrinya aja. Keleleran. Ngeri nggak itu? Keleleran.
Keleleran tuh bahasa Indonesia ini. Tahu semua ya keleleran. Terlantar, enak ya terlantar. Nggak ngerti apa-apa di dunia ini. Nggak sampai kepada penantian. Itulah selevel lebih orang-orang yang, orang-orang yang bunuh diri, gitu, aborsi. Itu belum ada tempat di sana itu, dan disiksa oleh iblis di dalam dunia yang fana ini. Disiksa, belum ada tempat. Kasihan, apakah Anda perjuanganmu dan saya dengan datang ibadah, dengan baca Alkitab harus diselesaikan karena kepahitan dengan seseorang? Saya dengan bangga hati, urat dendamku itu hilang. Keren nggak? Semua katakan, urat dendamku hilang. Ada orang yang menyakiti kamu sedemikian rupa, saya ditebus oleh darah Yesus, aku juga mengampuni orang lain. Kalau nggak gitu, Anda nggak akan melihat surga. Sungguh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama. Anda nggak akan bisa nolak. Jadi Anda akan, kalau Anda lakukan itu, Anda akan merasa apa? Bukan di bumi seperti di surga seperti doa Bapa kami, tapi di neraka sudah alami di sini. Percayalah. Saya pikir anak-anak Tuhan yang tahu pasti amin kepada apa yang statement saya. Ada 3 hal yang Bapak berikan supaya kita bangkit kembali kepadanya, ya. Lukas 15 ayat 1, ya, itu mengenai anak yang hilang, ya. Kita ini sebenarnya loh Bapak Ibu, entah Anda Kristen atau orang yang belum kenal Tuhan, sebetulnya Tuhan tuh mendesain kita tuh baik, menciptakan Adam dan Hawa baik. Kita di kandungan ibu kita ini, Tuhan sudah merencanakan, Pak Ijo, kamu akan hidup luar biasa, kau akan hidup yang kudus, engkau maksimal dalam hidupmu, engkau adalah orang yang berbahagia, engkau orang yang diberkati, engkau akan menjadi beruntung dalam segala hal. Tetapi iblis mencuri kebahagiaan itu, dan kita harus kembali. Makanya seperti anak yang hilang ini di Lukas 15 tadi, ya, ayat 11. Tetapi bapak yang di rumah itu menunggu anaknya, mungkin kira-kira gini, anakku nanti, anakku nanti. Terus lihat anakku datang, langsung dia datang memeluk, dikasih pembantunya jubah, cepat panggil jubah, itu kotor, bau babi, kandang babi, cepat ganti jubah, terus dikasih cincin, terus dikasih sandal. Jubah yang kotor diganti dengan pakaian yang bersih. Dosamu diampuni Tuhan sebersih-bersihnya, dan dia tidak akan mengingat dosamu, seorang pembunuh dan apapun juga. Kamu berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni. Tuhan hapuskan. Karena you and me, suka atau tidak suka, Yesus mati di kayu salib. Kamu mau nolak Yesus, gak ada gunanya Yesus mati di kayu salib kok. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup kekal, dan di dalam darahnya tergantung mujizat-mujizat yang sudah disediakan, tinggal Anda raih aja itu, hadiah itu. Kesembuhan, masalah ekonomi, keluarga, penyakit-penyakit, semuanya percaya ada. Kami ini yang melayani sudah menjadi saksi-saksi beratus-ratus kali melihat orang sembuh, meskipun tidak bertemu muka dengan muka, dengan melalui Zoom aja. Istri saya mendoakan orang beberapa kali, puluh kali lah. Seorang anak dari kepala suku yang saktinya luar biasa, tetapi anak ini disiksa terus. Tapi bukan anak sih, umurnya udah 30-an, sakit terus, sakit lambung, sakit macam-macam. Malam gak bisa tidur, setan lewat menggodai dia, didoain terus sama istri saya, sembuh, sempurna, walaupun turunan dukun. Kenapa? Anugerah itu sudah diserahkan 2000 tahun yang lalu, tinggal ambil melalui perjalanan itu, perjalanan taat kepada Tuhan. Jubah melambangkan engkau diterima, diberikan pakaian kudus, pakaian murni dari Tuhan.
cincin menggambarkan tentang kuasa. Ya, zaman dulu orang nggak kasih cincin punya kuasa, dikasih kuasa tertentu. Engkau adalah anak anggota kerajaan Allah, engkau anak raja, dikasih cincin. Ketiga, silakan ngikutin aja ya, saya secara cepat. Dikasih sepatu. Di zaman dulu orang yang bersandal, bahasa aslinya sandalion, bahasa Yunani sandalion, itu artinya suatu tanggung jawab, pengelola rumah. Jadi manajer, CEO, mandor itu bersandal. Saya juga baru tahu itu. Tapi yang pekerja biasa tidak bersandal. Jadi status, sandal itu berstatus. Ya zaman dulu ya, cokoran ini berarti Buddha. Ternyata begitu. Jadi tiga hal ini, pengampunan Bapa, mengembalikan ciptaan manusia yang mula-mula untuk berkuasa di dalam alam, dalam kehidupan ini melalui alam mula-mula seperti Adam dan Hawa, tetapi dia telah jatuh dosa. Dan itu kembali lagi. Kalian yang sudah Kristen lama, kembali kepada Bapa, raih itu semua janji-janji Allah. Di bumi seperti di surga harus nyata dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Amin. Yohanes 1:12-13. Sudah, Yohanes, tolong Ariel, Adel. Sini lalu jam. Sampai jam berapa pamit kali saya ya? Los, tenang nih. Ketorong ini pengangguran kabeh. Daripada di rumah bengong ya, dengerin firman ya. Amin. Aku setuju loh itu. Saya setuju loh. Gak ngapa-ngapain ke minggu, iya kan? Ayo. Yohanes 1:12-13. Saya baca yang ada yang 13 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya sebagai anak-anak Allah diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Tuhan. Yang keras 13. Orang-orang yang bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki dan dari Allah. Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan air dan dibaptis Roh Kudus. Kalian itu dilahirkan kembali bukan dengan barang yang fana, dengan daging, tapi oleh Roh Anda diterima kembali oleh Bapa. Seperti manusia Adam yang diciptakan sempurna. Oleh karena itu dikatakan bahwa keturunanmu, Tuhan ngomong, keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalamu ular. Karena mereka akan kembali lagi kepada pangkuan Bapa. Anda sudah lahir baru, Anda sudah anak Allah, Anda punya kuasa, ya. Karena apa? Tidak diperanakan dari darah dan daging, tapi oleh karena Roh. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bayangin tuh, anak rojo, anak RT bisa dihormati yo, anak rojo. Betul. Iya enggak? Ayo. Anaknya pendeta bisa. Oh, dihormati pasti. Ayo wani macam-macam. Bapak Ibu ngamuk. Kita ini anak Allah, Bapak Ibu. Kita berdiri di muka Bapak. Cincin kerajaan surga, jubah kekudusan, kasut sebagai pengelola. Keren nggak? Jangan semuanya diukur dengan dunia, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu, rasul-rasul itu miskin, Bapak Ibu. Miskin semuanya. Ngeri. Paulus yang dikatakan telanjang, kelaparan, kedinginan, terapung-apung di laut, apalagi kayak gitu loh. Untuk apa? Untuk kau dan saya, supaya mendengar Injil. Tujuan Yesus lahir di dunia itu untuk mengadopsi. Ingat, saya dapat kata-kata yang luar biasa loh. Tuhan datang ke dunia mati untuk mengadopsi kita, ya, untuk mengadopsi kita untuk menjadi anak Allah juga seperti Dia, dan Dia menyiapkan tempat tinggal buat kita semuanya. Kita nanti bersama-sama dengan Tuhan karena Yesus, melalui Yesus kita diadopsi kembali menjadi apa? Anak-anak Allah.
Sekali lagi, pengampunan. 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 Balik kepada Bapa. Kisah Rasul 22 ayatnya 16. Oh, di situ ada ya, enak ya. Oh, canggih, jadi Pak Michael. Dan sekarang canggih, ono kabel. Ini standar di gereja mewah. Ono kabel. Saya nggak perlu gini-gini Pak Michael. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru nama Tuhan. Jangan ragu-ragu, dibaptis, baptis. Siapa yang belum dibaptis di sini? Ayo, yang belum dibaptis di mana? Itu belum. Padahal. Ya, siapa yang belum dibaptis? Langsung sama Pak Michael. Dibaptis air aja belum. Tuhan Yesus berkata, Roh Yohanes Pembaptis ngomong gini. Iya nih ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia siapa? Yesus Tuhan. Melalui Rohnya, Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Anda harus dibaptis secara air dan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari di Yohanes 4 ayat ke-23? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kok apa toh maksudnya dalam roh dan kebenaran? Anda harus menyembah dalam roh dan kebenaran hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab, ya, stick on, melekatlah dengan firman Tuhan. GGP harus tetap stick on Bible. Jangan melenceng dari Bible, dari Alkitab. Anda tidak akan tersesat. Jangan multi tafsir dengan Alkitab. Percoyono. Gak popo kak. Oke, yang terakhir. Anda dibaptis oleh air dan roh. Saya akan menantang kalian yang belum baptisan Roh Kudus, karena Tuhan datang seperti pencuri, mengumpamakannya kok ya pencuri loh ya. Dia akan datang sewaktu-waktu tanpa kula nuwun, aku tak nyuri barangmu. Langsung sikat. Siapa percaya dengan takdir dan dan nasib. Siapa percaya bahwa kita itu sudah ditakdirkan dan punya nasib sendiri-sendiri? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa yang percaya? Kadonya maning angkat. Ingat ya Bapak Ibu, itu jebakannya iblis. Karena kita diciptakan sebenarnya dari benih ilahi, segambar dan serupa Allah sejak dari kandungan ibu kita. Iblis yang mencuri itu, ya. Maka oleh karena itu jangan terlena terlalu lama. Kembalilah kepada Tuhan. Saatnya seperti pencuri datang sewaktu-waktu memanggil kita. Dan itu Bapak Ibu, itu kekekalan selama-lamanya. Anda tidak akan bisa mengulang lagi kehidupan ini kalau Anda dan saya tidak berhati-hati. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, adalah makhluk yang mulia. Yang jahat ini memang jangan nyalano iblis. Manusia ini roto-roto jahat memang. Gitu. Segala sesuatu itu jahat. Aku dengar khotbahnya Yusuf Roni diberkati pada sudah lama nggak pernah dengerin Yusuf Roni. Lucu. Buaya itu kan disebut binatang buas dan jahat. Aku lihat buaya itu ngerinin minta ampun, sembunyi-sembunyi di air, cepet-cepet nyaplok gitu. Ternyata buaya itu adalah binatang yang sangat setia sama pasangannya. Ini cerita Yusuf Roni, seorang murtadin ya, udah lama bukan zaman kalian, tapi korbannya ternyata bagus sekali. Jadi kalau buaya itu mati, dia tidak kawin lagi loh, setia banget. Binatangnya kan tidak jahat,
Tapi manusia nyebutnya apa? Buaya apa? Anaknya disebut bajul. Nggak tahu bahasa sini apa? Bajul artinya? Boyo. Orang Jawa Tengah mana? Apa yang tahu? Yang dari Jawa Tengah. Bajul itu ada artinya loh. Bajul itu orang siapa? Sing tua sampai ini buaya darat ya, konotasinya seperti itu. Buat dasar bajul. Artinya ya apa? Podo wae iku playboy. Oh bajul. Semua itu orang Jawa Tengah itu. Saya dari kecil ngono itu. Ngono ya. Oke. Saya yang terakhir, ayo kita deklarasi iman. Ya. Kita deklarasi iman, tolong Pak Ariel. Kita berdiri yuk, deklarasi iman yuk. Kita buktikan bahwa Yesus di kayu salib menebus dosa kita. Kita diciptakan mulia. Dan segala kutuk keturunan, kutuk dunia orang mati, segala kutuk yang direkayasa, yang diadakan oleh si jahat, itu harus hilang dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kita adalah orang-orang pemenang. Kita orang yang diberkati. Kita ada orang-orang yang berbahagia. Kita punya hak untuk hidup berbahagia, bersukacita, beria-ria. Karena di bumi seperti di surga. Ayo, saya ini kurang gede Pak Ariel. Mana bisa baca kalau ini sedikit? Kurang besar tulisannya. Nggak tahu, aku tadi susun. Bisa digedein nggak itu? Saya tutup bentar. Bisa gede ya? Saya juga mau baca di sini. Soalnya di situ nggak kelihatan. Terusnya bagaimana saya mau jelaskan? Apa? Nggak ngerti ya, kalau gimana nggak bisa gedein gimana? Coba dulu ya, saya juga mau buka. Ya, saya. Iman sore hari ini supaya anak-anakmu hidup di bumi seperti di surga. Ayo kita baca dengan iman. Deklarasi pintu terbuka. Keras ya. Ayo bareng-bareng. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya deklarasikan bahwa Tuhan memberikan kebaikan dan anugerah-Nya kepadaku. Hidup saya selalu dikelilingi dengan hal yang baik. Saya berjalan di alam supranatural sehingga kelimpahan terjadi di setiap bidang kehidupan saya. Saya tinggal di bawah surga terbuka. Terikat di bumi, terikat di surga. Oleh karena itu, saya mengikat segala kekurangan, rintangan, kemandekan, keterlambatan, kemiskinan, keburukan, dan hambatan kerohanian dalam hidup saya. Ayo bareng yuk, saya mencapai kesepakatan dan keselarasan ilahi dengan budaya surga. Hal-hal yang mencuri kedamaian dan kemakmuran atas hidup saya dan kehidupan mereka yang berhubung dengan saya perintahkan meninggalkan saya. Sekarang saya menyatakan bahwa firman Allah tidak akan sia-sia, tetapi itu akan menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan terjadi dalam hidup saya. Amin. Ke tempat saya. Amin. Kepada saya menyatakan bahwa saya berjalan dalam ketaatan yang tidak terbatas kepada firman Tuhan yang keras, dan karena itu saya diposisikan untuk menerima hujan supernatural dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekarang berdoa, tutup mata. Tutup mata. Musik silakan. Jadi tertawaan orang-orang. Kita
kita makan sulit, kita sakit penyakit, kita tidak bahagia, keluarga meninggalkan kita makan makanan babi, itu pun juga sulit karena dilarang empunya. Sampai berapa lama kalian ada hidup di luar kasih Bapa, di dalam pelukan Bapa? Sampai berapa lama lagi Bapa menanti-nantikan engkau dan saya? Bayangkan itu, Anda di posisi anak yang hilang. Bayangkan itu, terlunta-lunta, compang sampai bau, semua orang tidak mau mendekat sama kalian. Aku ingatkan kepada kalian di dalam nama Yesus. Sekarang kembali kepada Bapa. Sekarang kembali kepada Bapa. Datang ke rumah Bapa. Di sana banyak makanan, banyak pakaian yang tersedia. Kembali kepada Bapa. Sekarang, yuk jalan kepada Bapa. Lihat Bapamu di surga menanti-nantikan kau. Melihat ke sana kemari, anakku mana? Datang dan Bapa menghampirimu. Lihat, Bapa menghampirimu dan memelukku. Anakku, kau kembali. Aku bersuka cita. Silakan pakai jubah yang baru dari jubah yang kotor, yang penuh dengan lumpur dan dosa. Aku kenakan kau jubah karena kau anakku. Kembali. Aku berikan kau sekali lagi. Lihat, dia memberikan cincin otoritas kepadamu sebagai anak Bapa, anak kerajaan Allah, ahli waris kerajaan surga. Engkau punya kuasa. Di cincinmu lihat, Bapa memberikan kepadamu. Dan pegawai-pegawainya, malaikat-malaikatnya membawa kasut untuk ditempatkan kepadamu, tanda otoritas kamu sebagai pengelola dunia ini, seperti Adam dan Hawa. Engkau tidak akan berkekurangan. Engkau akan bahagia di rumah Bapamu. Dalam nama Yesus. Saya butuh 5 menit merenungkan itu. Ada yang wanita, ibu, ada terlalu keras, ada nggak tunduk sama suami. Firman Tuhan berkata, tunduklah pada suami, Anda terus balelo, Anda terus membantah dia, sehingga fungsi seorang suami tidak berfungsi. Ataukah kalian tidak menyayangi anak-anakmu yang menjerit butuh kasih sayang? Kalau mereka ingin berkata, "Nak, kamu keinginanmu apa, Nak? Aku pengen papa mama bahagia dan aku bisa dipeluk oleh papa mama." Tetapi kalian karena egois, bertengkar sejadi-jadinya, marah diledakkan. Pokoknya aku harus menang di hidupku. Saya berangkat dari awal seperti itu juga, Bapak Ibu. Sampai suatu ketika saya berkata, "Tuhan, aku ini imam, harus kasih contoh keluargaku. Aku harus sabar. Aku ini imam yang menyatakan apa? Aku membawa keluargaku kepada Tuhan. Tidak ada lagi selain aku. Kebahagiaan anak istriku karena aku, bukan salah istriku. Aku menerima anakku, istriku apa adanya. Dan berkat-berkat itu mengalir atasmu. Sekarang mengalir, yes, damai sejahtera. Sekarang mengalir damai sejahtera. Sekarang mengalir sukacita, kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Yes. Surga dibukakan, surga mencurahkan berkat-berkatnya di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberi berkat dalam nama Yesus. Yang kesepian dihibur dalam nama Yesus. Yang frustasi, yang putus asa, khawatir, Tuhan menyediakan anaknya yang tunggal di bawah kayu salib dan darahnya menebusmu, menyelesaikan hidupmu. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bagian kita hanyalah mengucap syukur, Bapak Ibu. Bagian kita hanya mengucap syukur dan berterima kasih. Siapa yang rindu dibaptis oleh air dan Roh Kudus? Siapa yang belum bisa berbahasa roh seperti tadi Singer dan
musician. Mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus sehingga mereka menyampaikan puji-pujian dengan begitu indahnya. Oleh karena pekerjaan roh, Anda tidak bisa, pekerjaan daging membuat kita itu tak merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang belum bisa berbahasa roh? Atau saya akan tanya, yang sudah bisa berbahasa roh angkat tangan. Kami doain. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya, kenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Yes, baptis aku dengan Roh Kudus, katakan. Baptis aku. Kira-kira para. Ibunya udah baptis. Kira-kira para. Terus. Baptis Roh Kudus. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Terus. Yang keras. Ini baptisan Roh Kudus. Para. Mulai berkata-kata. Mulai berkata-kata. Menyembah dalam roh. Jangan batasi suara, jangan batasi pikiranmu. Jangan batasi pikiranmu. Para.